إلى هدية ونبذل له المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوان الأنبياء والمرسلين والأولياء والمقربين خصوصا Sayyidina Abu Bakar Muhammad al-Baghdadi wa khususan yang sang Muhammad Abdul Halim wa bil khususan mu'alim wa ila khususan Sayyidina Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa khalaqa minhum az-zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma' وأذقهم لذة المحبة والمحققة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومن وجوه الأشياء وعلى آله وأصحابه سادة الأولياء وعلى التابعين والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Masyarakat salikin dan salika kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Ahmadiyah, saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Ahmadiyah dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Ahmadiyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja hari ini kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat berkat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita kembali kita mengkaji kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih membahas yaitu pada bab di sini yaitu ialah muraqabah dan muhasabah. Muraqabah apa? Muhasabah itu apa? Nah, muraqabah itu ialah memperhatikan perbuatan diri, maksud di dalam ibadah, memperhatikan di dalam hal ibadah, nanti akan kita bahas. Dan muhasabah, nah, muhasabah berarti adalah menghitung-hitung, menghisap diri. Nah, boleh dengan menghisap diri, introspeksi diri ke dalam diri, maksudnya itu adalah muhasabah. Introspeksi atas apa yang sudah kita lakukan. Nah, hari ini kita sudah melakukan apa saja dalam bentuk kemaksiatan atau taat ibadah. Nah, itu yang kita hitung-hitung setiap hari. Nah, itu adalah muhasabah. Nah, untuk apa? Untuk mengingat bekal, ingat jalan menuju akhirat. Maksudnya ialah dengan muhasabah itu kita bisa menghitung atau menghisap diri kita sendiri. Nanti pada saat kita sudah di akhirat, nggak usah capek-capek lebih banyak taat atau maksiatnya. Apabila lebih banyak taatnya, berarti jaminannya ialah surga. Apabila banyak maksiatnya, berarti ialah neraka. Nah itu, inilah muhasabah dan muqarabah. Nah, kita masuk. Nah, pada kajian yang lalu yang disebutkan ialah pada makom yang pertama. Nah, itu ialah di sini Imam Ghazali membagi sebenarnya ada 6 derajat. Nah, itu ialah muqarabah. Itu ada 6 derajat. Yang pertama yaitu derajat yang pertama yang disebut di sini ialah musawatah, atau yaitu ialah mengisyaratkan atau mengisyaratkan bagi dirinya untuk bersungguh-sungguh menempuh jalan kepada
Allah, menempuh jalan kepada akhirat dengan isyarat-isyarat tersebut. Nah, inilah yang disebutkan bahwa ialah mengisyaratkan dengan sungguh-sungguh akan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan, lebih memperbanyak dalam bentuk ialah amal ibadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam wilayah menjauhi wilayah maksiat lahiriah maupun maksiat batiniah. Nah, ini kita mengisyaratkan kepada diri kita untuk senantiasa jauh kepada berbagai macam hal kemaksiatan lahiriah maupun batiniah. Nah, inilah bagi perjalanan orang yang salih, yang tentunya ialah memikirkan dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan akhirat. Jadi ialah akhirat itu lebih utama daripada dunia. Bukan berarti kita ialah mengesampingkan dunia, justru ada bahagianya kita hidup di dunia untuk menempuh kehidupan kelak yang kekal dan abadi di akhirat. Itulah yang dimaksud. Nah, jadi di sini ialah Imam Ghazali menjelaskan bahwa ialah untuk mendapatkan kemenangan di dalam akhirat itu butuh yang ialah amalan dalam bentuk amal ibadah, taat, berbagai macam bentuk amalan atau sebutnya wiridlah, dengan senantiasa selalu ingat kepada Allah, dengan berzikir, menjaga dirinya, menjaga hatinya, senantiasa ialah melandaskan berbagai macam bentuk taat kepada Allah ya, dilandasi dengan ikhlas. Nah, ia selalu mengisyaratkan kepada dirinya di dalam ibadah, memperhatikan amal taat kepada Allah, ia tidak dilandasi dengan ikhlas. Kita sudah bahas tuh pada kajian tentang ikhlas, di mana ruh dan ibadah ialah ikhlas. Apabila tidak ikhlas ibadahnya, berarti ialah bagaikan bangkai atau mayat. Nah, siapa sih yang menerima mayat? Bangkai, nggak akan ada yang mau. Nah, itulah umpamanya, ibaratnya ibadah yang tidak didasari atau didasari dengan ikhlas. Nah, di sini kita mengisyaratkan ibadah sebetulnya harus semata-mata seyogianya hanya dilandasi dengan ikhlas semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di dalam berbuat ibadahnya. Nah, serta Imam Ghazali mengatakan serta adanya hubungan, adanya ialah hadir di dalam hatinya senantiasa Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ingat kepada Allah. Di samping itu, nah, di samping itu senantiasa selalu menyempurnakan diri, nah, menyempurnakan anggota tubuh diri ini, gitu, jasmani ini, yang disebut dia 7 anggota tubuh atau 7 anggota sujud kita: mata, telinga, mulut, mulut, perut, kemaluan, dan kaki, tangan. Nah, itulah semata-mata 7 anggota tubuh itulah dipergunakan dengan isyarat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya dijelaskan, Ihya Ulumuddin dijelaskan, neraka itu ada 7 pintunya. Neraka itu terbagi menjadi 7 pintu neraka. Maksudnya setiap anggota tubuh ada bahagian terbukanya pintu neraka di dalamnya. Maksudnya bagaimana sih? Nah, maksudnya sederhana. Maksudnya yaitu contoh mata, anggota tubuh mata diisahkan senantiasa untuk selalu melihat, pandangan, penglihatan, basar, itu melihat segala kebesaran Allah. Sebagaimana Allah menjelaskan kan bagi orang yang disebut ulul albab, orang yang berpikir, orang yang punya akal, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu bagi orang berakal. Orang yang berakal maksudnya ialah senantiasa dia memikirkan, melihat segala macam bentuk kejadian alam semesta, silih berganti siang dan malam. Dia senantiasa melihat sebagai apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata dipakai untuk melihat yang baik-baik,
mata dipakai untuk melihat yang semestinya, mata tidak untuk digunakan dalam hal kemaksiatan, melihat yang buruk. Ini mata juga. Nah, apabila mata ialah dipakai untuk hal yang maksiat, berarti sama saja membuka 7 pintu neraka untuk dirinya. Nah, inilah yang harus disyaratkan dalam bentuk anggota tubuh, belum lagi pendengaran. Nah, sebagaimana ialah pendengaran, ya kan? Wa ja'alakum sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah memberi kepada kita ialah penglihatan, pendengaran, hati untuk bersyukur. Nah, dengan wujud rasa syukur itulah kembali mengisahkan kepada diri kita senantiasa di dalam ibadah kita, di dalam taat kita kepada Allah, ya, senantiasa didasari dengan landasan itu ibadah kepada Allah, ikhlas, di samping menggunakan segala anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita senantiasa untuk hal-hal yang baik, pendengaran untuk mendengarkan yang baik-baik, mendengarkan ayat-ayat Allah, menutup dari segala maksiat. Apabila mendengarkan perkataan yang menuju pada hibah, dia menstop, kabur, bisa jadi. Jadi inilah bagi orang-orang yang memenuhi atau ada di dalamnya isyarat-isyarat untuk kebaikan, untuk menuju menempuh jalan akhirat. Begitupun ialah mulut atau lidah berkata-kata, menjaga perkataannya dari perkataan yang buruk, senantiasa berkata yang baik, perkataannya senantiasa selalu menghangatkan atau menyejukkan, tidak berbicara dusta, tidak berbicara ialah berbagai macam hal kemaksiatan, bohong dan lain sebagainya. Nah, menjaga, karena itulah yang disebutkan 7 pintu neraka yang dapat terbuka melalui 7 anggota tubuh kita. Begitupun kemaluan, begitupun kaki, tangan. Nah, itu. Nah, jadi anggota tubuh kita ada kesempatan untuk terbukanya pintu neraka. Nah, tergantung kepada diri kita mau apa tidak menutup. Kalau disyaratkan ialah ada isyarat untuk diri kita menutup, senantiasa menjalankan ketaatan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, anggota tubuh yang harus kita syukuri itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup kemaksiatan yang dapat melalui 7 anggota itu. Nah, itulah. Nah, ya kan, jadi itu. Nah, lalu dia senantiasa selalu ingat kepada Allah dengan berzikir, dengan selalu ingat kepada Allah di dalam zikirnya, mengingat-ingat untuk kepentingan akhirat. Inilah, dan bersungguh-sungguh. Nah, inilah yang disebutkan sebagai isyarat atau isyarat bagi orang-orang yang menempuh jalan akhirat. Lalu di sini Imam Ghazali menjelaskan bahwa bagi orang yang sudah sampai kepada makrifah atau dia sudah bersungguh-sungguh mengamalkan, senantiasa sampai kepada akhirat, inilah yang dipanggil oleh Allah yang disebutkan ini ialah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang ridho dan dirinya, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba masuk ke dalam golongan orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah kasihi, para wali, para aulia, para kekasih Allah, para nabi, para rasul, masuk sini ke dalam. Karena hatinya, karena jiwanya sudah tenang, maksudnya jiwa dan hati sudah tenang semata-mata semasa hidup, waktu hidup di dunia,
dia selalu menempuh untuk jalan akhirat, selalu menempuh untuk kalau bagi seorang sakit ya perjalanan yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia sudah taholi, tahalil dan tajali, sudah bersih dari berbagai macam bentuk nafsu-nafsu yang ada di dalam dirinya. Karena perjalanan seorang salikin ialah melawan hawa nafsu. Ini yang harus dikelirkan terlebih dahulu, sehingga dipanggil dengan jiwa yang tenang. Nah, kan itu. Nah itu. Nah, sekarang kita masuk pada makom yang kedua atau derajat yang kedua, yaitu ialah muraqabah. Nah, memperhatikan perbuatan diri. Nah, memperhatikan perbuatan diri ini ialah semata-mata. Nah, di sini Imam Ghazali menunjukkan ialah semata hanya untuk meraih kemenangan di akhirat. Nah, tuh. Semata-mata hanya untuk meraih kemenangan di akhirat dengan memperhatikan segala bentuk perbuatan diri dan bentuk amal ibadah lahiriah maupun batiniahnya. Inilah. Nah, ini juga sama sebagaimana disebutkan dalam ilah makom ihsan atau ilah hakikat ihsan. Yaitu hakikat ihsan. Apa sih ihsan itu? Ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah, ya, engkau beribadah kepada Allah, dan maksudnya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat. Apabila Allah bilang, maka yakinlah bahwa Allah benar melihat. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu apapun di dalam bentuk amal ibadahnya, di dalam dia ialah memperhatikan perbuatan dirinya, dia selalu takut kepada Allah. Dia selalu takut bahwa Allah di mana-mana gitu. Allah itu memperhatikan apa setiap gerak-gerik yang ada, yang akan ia lakukan, baik dalam perbuatan taat maupun apalagi dalam perbuatan kemaksiatan. Jadi dia selalu memperhatikan ialah perbuatan dirinya dalam bentuk amal tersebut. Nah, kan kalau kita ambil contoh cerita bagaimana ialah seorang pemuda yang memperhatikan perbuatan, bahwa dia adalah menganggap bahwa Allah itu ialah dia itu di mana-mana gitu. Nah, ini sama saja ialah dia memperhatikan dirinya bahwa apapun yang dia kerjakan, baik dalam bentuk taat atau maksiat, Allah selalu melihatnya. Tidak ada tempat sejengkal pun Allah tidak mengetahuinya, baik dalam keadaan diri maupun ke dalam hatinya, batinnya. Pernah dengar kali kisah seorang pemuda yang disuruh menyembelih seekor burung, jadi ada sedikit ada seorang musir, anggaplah gurunya, musirnya ialah manggil beberapa muridnya, anak muda muridnya dipanggil A, B, C, D, F, anggaplah 5 orang dipanggil, panggil sini, panggil, coba ambil ini burung, cari tempat di mana kamu bisa bersembunyi, di mana tidak ada orang, potong burung ini, bawa sini. Yang satu burung, karena itu sebuah titah, sebuah ialah sebuah titah atau surat dari musiknya yang mengawal samina wa atona, ya kan? Nah, oleh karenanya jalan ya, pemuda 1, lalu pemuda 2, pemuda 3, keempat, 5, keenam, dan yang terakhir yang ke-7 jalan. Yang satu bersembunyi ngumpet di bawah bukit, yang satu di dalam gua, yang satu di atas pohon biar nggak kelihatan, yang satu ngumpet lagi di gorong-gorong kali mungkin, yang satu lagi ngumpet, pokoknya nggak kelihatan siapa orang. Akhirnya pulang pemuda yang pertama dengan membawa hasil, burungnya sudah tersembelih. Yang kedua pulang sembelih, oh iya, hanya di sini, oh iya, hanya itu saja, oh iya gitu. Nah, yang terakhir, aku yang terakhir datang, bawa burungnya masih hidup, loh, kenapa nggak disembelih? Bingung dia.
Kenapa bisa bingung? Saya tidak bisa. Kenapa? Karena bagaimanapun juga, nah inilah yang disebutnya memperhatikan keadaan diri dalam bentuk makom ihsan. Orang yang sudah sampai pada derajat makom ihsan, bahwa sesungguhnya dia menganggap bahwa dirinya ialah tidak dapat tidak dapat atau tidak akan bisa tidak terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dia bersembunyi, Allah pasti akan melihatnya. Allah pasti akan memperhatikannya. Allah pasti akan mengintip. Saya nggak bisa, karena sembunyi kemanapun Allah melihat. Inilah pemuda yang punya keistimewaan, maksudnya lah. Jadilah ada di dalam dirinya ialah muraqabah. Bagaimana ialah mahkum ihsan tersebut, derajat ihsan, hakikat ihsan. Nah, oleh karenanya orang yang ingin sampai kepada derajat hakikat ihsan, berarti kan harus mulai dari pertama hakikat Islam, hakikat iman, baru masuk pada hakikat ihsan, lalu ialah ikhlas dan sempurna menjadi sudah muttaqin, orang yang bertakwa. Takwa itu sudah paling puncak, karena orang yang bertakwa inilah yang menguasai, yang menjadikan keempat tersebut yang menjadi orang yang bertakwa. Jadi di dalam dirinya tidak ada kesempatan sedikit pun untuk membuat maksiat, karena sadar bahwa apapun yang dia perbuat Allah selalu memperhatikannya. Kalau kita kan enggak, ya. Selama nggak kelihatan sama makhluk, ya udah berarti dekatnya ya udah bisa gitu. Gampang kalau maksiat makan nggak kelihatan siapa bisa. Itu maksiat, apalagi wilayah batiniyah. Nah, bagaimana bisa orang-orang yang hatinya selalu ada Allah di dalam hatinya, hati selalu Allah. Nah, dia akan membuat maksiat dalam bentuk batiniyah. Kan sederhana segitu. Nah, dia akan terjaga dari berbagai macam penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Penyakit lawamah, penyakit yang di dalam hati, amarah, lawamah dan sawalat. Nah, bagaimana mungkin dia akan mengekali dosa-dosa batinnya kalau Allah senantiasa hadir di dalam hatinya? Dengan senantiasa hilang itu penyakit hati. Ria, sombong, bodoh, takabur, namimah, sumpah, hilang semua. Dunia, ujah, kubur, mal, hilang semua dari dirinya. Karena tidak ada sesuatu apapun yang ada di dalam hatinya. Allah. Nah, inilah orang-orang yang senantiasa muraqabah, memperhatikan perbuatan yang ada di dalam dirinya. Nah, kan ini itu, ya, muraqabah. Nah, jadi di situ dijelaskan. Nah, bagi yang afdol, bagi yang terlebih afdol, nah di dalam yaitu ialah memelihara dirinya dengan muraqabah, memelihara amalnya dengan ilmu dan amal. Itu senantiasa dia masuk ke dalam golongan atau orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan torekoh. Jalan torekoh inilah orang-orang yang senantiasa memperbaiki keadaan dalam dirinya, memperbaiki dalam hatinya, dirinya, yang senantiasa selalu mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Jadi hanya orang-orang torekoh lah, seorang saling berjalan yang memahami ialah apa itu sesungguhnya, yaitu ialah di dalam torekohnya untuk muraqabah, di dalam memelihara amalnya, ilmunya, ya. Nah itu. Nah lagi di sini ya, itu ialah
Di sini dijelaskan yang makna muraqabah sungguhnya, yaitu ialah makna muraqabah itu ialah pengetahuan hamba dengan penglihatan Allah Ta'ala atasnya. Nah, dan adalah mengatakan ia bagi ilmunya itu, yaitu dinamakan muraqabah bagi Tuhannya itu. Nah, dan mengekalkan muraqabah bagi Tuhannya itu asal segala kebajikan baginya. Maka tiada hampir sampai kepada muraqabah ini melainkan kemudian yaitu selesai daripada muhasabah akan menghisab dirinya. Nah, jadi ialah di sini ialah maksudnya ialah muraqabah itu senantiasa mengekalkan bagi dia mengerjakan segala macam bentuk kebajikan yang didasari atau dilandasi semata-mata ialah untuk Tuhannya, untuk Allah. Nah, kemudian dia menghisab dirinya, memperhitungkan dirinya atas amal-amal yang dia lakukan. Nah, itu ya di sini menjelaskan. Nah, yakni itu pada tiap-tiap masa. Nah, pada tiap masa itu segala perbuatan, maksudnya segala tiap-tiap masa melihat dengan pandangan mata hati. Nah, akan segala perbuatan Allah. Nah, yang pertama itu mendengar, pendengaran, mendengar akan segala perkataan Allah. Nah, dan maka fanalah ia sekalian yang lain daripada Allah Ta'ala, hingga fana ia daripada dirinya semata ia surut di dalam hatinya akan Allah. Inilah pada makom. Nah, sehingga ialah makom inilah makom ma'rifat pada Allah, dinamakan makom mukasyafah, makom musyahadah. Jadi bagi yang sudah terbuka pandangan mata hatinya, memandang segala perbuatan, baik dalam perbuatan agak tinggi dikit, perbuatan af'al, asma, sifat dan zat semata-mata dengan syuhud dan musyahadah. Nah, semata-mata dengan syuhud dan musyahadah. Nah, inilah yang dimaksud. Nah, oleh karena sini derajat bagi orang-orang yang muraqabah itu ada dua. Yang pertama itu derajat orang yang arif atau muqarrabin. Nah, derajat orang arif atau muqarrabin. Nah, inilah yang senantiasa ialah selalu memperhatikan bahwa sungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kelakuan baik secara lahiriah maupun batiniah, di dalam gerak setiap gerakan. Nah, semata-mata ialah dia muraqabah, semata-mata dia memperhatikan apa yang menjadi gerak-gerik di dalam amalnya, di dalam hidupnya, di dalam kegiatan taatnya pada Allah. Nah, dia semata-mata ialah memperhatikan itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah. Nah, jadi di sini ialah pada yang pertama. Nah, itu yang tilik yang pertama, maksudnya perhatian. Nah, perhatian yang pertama ialah yang tadi yaitu ialah menilik ia dahulu daripada perbuatan itu. Nah, maksudnya dia berbuat sesuatu itu, nah, berbuat perbuatan itu, nah, berhendak atau berkehendak meninggalkan suatu perbuatan itu ialah akan yang demikian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena yang lain daripada Allah. Maksudnya dia berkehendak, dia melakukan perbuatan segala sesuatu. Nah, apabila didasari atas niat kepada Allah, maka itu adalah jalan taat atau jalan amal di dalam dirinya. Apabila dia berbuat sesuatu selain daripada Allah, nah, maka itu adalah jalan untuk maksiat, jalan kepada maksudnya kemaksiatan yang harus dihindarkan. Nah, karena dia memperhatikan perbuatan diri, maka siogyanya dia lebih cenderung atau ialah setidaknya ialah melakukan perbuatan kepada taat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya. Nah, jadi itulah pekerjaan-pekerjaan. Nah, jadi ialah bagi orang yang senantiasa muraqabah, memperhatikan
ke dalam dirinya, perbuatan dirinya dalam bentuk amal ibadah. Nah, dia senantiasa berbuat kebajikan, senantiasa selalu mengubah, termasuk di dalam dirinya atau di dalam hatinya ada itu adalah khotir, lintasan di dalam hatinya. Lintasan apa saja? Kalau di sini bagi menjadi 4. Itu benar, lintasan khotir, itu adalah bani. Lintasan yang kedua ialah khotir maliki atau malaikat, yang ketiga adalah khotir nafsani, yang keempat adalah khotir syaitoni. Nah, jadi tempat inilah khotir di manalah yang terdapat di dalam hati. Ini akan kita bahas nih. Jadi nah, khotir yang disebut adalah khotir syaitani. Nah, syaitoni yang namanya khotir, lintasan setan, berarti mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada sesuatu yang buruk, mengajak kepada nafsu. Nah, lintasan inilah lintasan-lintasan yang ada di dalam hati. Oleh karena senantiasalah muraqabah, memperhatikan lintasan mana nih? Lintasan yang untuk kebaikan, malaikat, atau lintasan untuk berbuat kejahatan. Kalau orang yang cenderung ialah melakukan amal ibadah, zikir, salawatullah, lintasannya lintasan roban. Lintasannya maksudnya untuk berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau lintasan yang kedua yaitu nafsani, nah, lintasan dalam bentuk hati, ya, yaitu ialah di sini ya baginya ialah khotirnya ada pada nafsu, keinginan, kecintaan, yang disukai. Apa yang disukai adalah hawa nafsu, sesuatu yang pasti buruk. Yang namanya nafsu bagian sesuatu yang buruk, mengajak kepada keburukan, kejelekan. Nah, inilah contoh lintasan dalam hati yang mengajak kepada keburukan, nafsu. Nah, di mana adalah dalam memperhatikan perbuatan diri, lintasan pada saat anggaplah mendapatkan sesuatu yang syubhat, yang belum jelas. Kalau dilandasi dengan nafsu, karena belum jelas, dia pasti akan mengikuti. Tapi kalau dilandasi dengan khotir dalam bentuk ialah malaikat minimal, ya, dia akan mensupport, akan ialah menghindari hal-hal yang subhat. Ini daripada makom orang-orang yang warok, yang menghindari ada berbagai macam hal yang belum jelas, itu sudah subhat. Nah, kalau yang ketiga, makom maliki, sini dia hatinya senantiasa mengerjakan berbagai macam hal, kewajiban atau yang sunnah dan untuk amal ibadah semata-mata. Kebajikan itu dilandasi atau didasari dengan ikhlas. Inilah kan semata didasari dengan ikhlas. Jadi ialah apapun di dalam lintasan hatinya pada saat dia ingin mengerjakan sesuatu, amal ibadah, kerjaannya terlintas di dalam hati semata hanya karena Allah. Kalau itu kan lintas dalam hati, nah, sebagaimana adalah apapun yang diniatkan biasanya itu akan tercapai. Innama a'malu binniyat, orang meniatkan apa berdasarkan bisa mendapatkan apa yang diniatkan. Oleh karena kita disuruh ialah meniatkan segala sesuatu itu yang baik. Meniatkan segala sesuatu itu ialah contohnya ialah untuk dalam dua macam hal, untuk bekal ibadah, untuk menuju pada Allah, untuk di jalan Allah. Nah, contoh
bagaimana ia meniatkan segala sesuatu, memperhatikan diri, dan lintasan di dalam hati tersebut. Nah, yang keempat ialah khotir robbani atau lintasan-lintasan ketuhanan. Nah, lintasan inilah tidak ada yang dapat merasakan kecuali orang-orang yang menempuh jalan thariqah, orang-orang yang di dalam dirinya ialah sudah mengamalkan, mengerjakan dalam wilayah amal ilmu dengan syuhud dan musyahadah. Nah, inilah orang-orang yang khusus, berarti dengan kata lain ya. Nah, orang yang khusus. Nah, pada yang kedua ialah ketika ia masuk. Nah, tilik yang kedua berarti memperhatikan yang kedua berarti pada saat dia masuk di dalam segala perbuatan itu, yaitu mengerjakan, misal kan sekalian, nah maksudnya misalnya nih, itu ialah pada ketika dia masuk pada segala macam perbuatan, misalnya ada kalanya suatu pekerjaan itu disuruh oleh Allah mengerjakan suatu pekerjaan yang disuruh Allah itu, dan ada kalanya mengerjakan, dan maksudnya dan ada kalanya lah disuruh Allah meninggalkan akan dia. Maksudnya memilih, memperhatikan amal perbuatan mana yang baik, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, makruh, mana yang subhat. Itu menimbang-nimbang, menilik perbuatan. Dalam bentuk ialah memperhatikan diri. Nah itu ialah. Nah, lalu ialah dan lagi siogianya. Nah, muraqabah ini daripada awal pekerjaan ibadah hingga kesudahan, yaitu selalu hudurullah, selalu hadir hati kepada Allah di dalam ibadahnya, baik dari awal hingga akhir, dan memelihara segala adab di dalam ibadahnya, baik secara lahiriah maupun batiniyah. Itulah yang terlebih afdol dari segala memelihara amal ibadah di dalam muraqabah itu ya. Nah, lalu makom yang ketiga atau derajat yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah itu ialah menghisap, memperhitung diri, introspeksi ke dalam diri atas perbuatan yang telah kita lakukan, atas perbuatan yang telah terjadi, ya perbuatan itu. Nah, jadi ialah menghisap. Nah, kalau di sini dijelaskan adalah menghisap akan nafsu yang kemudian daripada berbuat amal. Seperti ialah Allah menjelaskan dalam firman-Nya itu, wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Itulah hendaklah nafsu. Nah, jadi hendaknya seorang itulah menilik perbuatannya yang telah diperbuat untuk hari esok atau untuk hari akhir. Jadi kata dia melihat perbuatannya, menghitung-hitung amalnya untuk hari akhir. Nah, itu menghisap. Jadi ialah kalau kita berbicara kata muhasabah di sini berarti kita kembali ke dalam introspeksi. Makanya kami selalu menyebutnya marilah kita muhasabah, introspeksi ke dalam diri kita, muhasabah dalam berbagai macam bentuk, koreksi, mengkoreksi diri. Oleh karena melihat diri itu kembali ke dalam diri. Jadi melihat segala sesuatu itu kembali ke dalam diri. Dalam bentuk ialah amal ibadah apa yang sudah kita lakukan, coba kita pertimbangkan, kita hitung-hitung. Dari tadi bangun subuh, contoh sederhana, dari bangun subuh sampai anggaplah tadi mau kesini, habis kesarah jam 5, jam 6, berapa banyak dosa yang sudah kita buat, berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan, lahiriah maupun batinnya, berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan. Nah, senantiasa kita menghitung
menghisap diri kita sendiri. Ternyata lebih banyak maksiatnya, ternyata lebih banyak dosanya. Istighfar, dan dengan bertaubat kepada Allah, senantiasa bertaubat kepada Allah. Oleh karena orang-orang yang muhasabah, yang selalu ialah menghisap dirinya, dia selalu ingin selalu bertobat kepada Allah. Karena orang-orang yang selalu memikirkan keadaan dirinya, menghitung atau menghisap dirinya, orang yang senantiasa ingin selalu ada di jalan Allah, senantiasa ada untuk di jalan akhirat, senantiasa ingin mengerjakan berbagai macam bentuk amal ibadahnya itu dengan baik, untuk memperbaiki diri dalam bentuk muhasabah. Muhasabah yang paling sederhana ialah apabila kita mendapatkan masukan, mendapatkan nasihat dalam bentuk kebaikan, di mana kita bisa menerima kebaikan itu untuk menjadi diri kita lebih baik di dalam kehidupan kita, baik dalam bentuk lahiriah maupun batinnya atau dalam bentuk ibadahnya. Itu adalah muhasabah. Jadi orang-orang yang selalu muhasabah, kalau kita tarik melebar sedikit, berarti dia senantiasa selalu ingat kepada Allah. Dengan senantiasa selalu dia berzikir, senantiasa dia selalu iktikaf, senantiasa selalu dia bertafakur, merenung, berpikir sejenak atas dosa atau masa lalu yang ia telah lakukan. Karena dalam sebuah hadis mengatakan berpikir sejenak, merenung, muhasabah, iktikaf. Dalam iktikaf dalam muhasabah itu lebih baik daripada ibadah sunnah selama 7 tahun. Dengan catatan dia ada memperbaiki diri, untuk memperbaiki diri, bukan malah ialah stuck, jalan di tempat dengan tujuan untuk memperbaiki diri ialah dengan taubat. Sehingga orang-orang yang muhasabah, dia memperbaiki diri dengan taubat hingga mencapai derajat taubatan nasuha. Itulah orang-orang yang muhasabah. Dia senantiasa menghisap dirinya di setiap waktu. Di setiap waktu. Nah, inilah. Nah, sedikit lagi ya. Nah, ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa makna daripada menghisap akan dirinya itu ialah setiap hari. Maknanya itu ialah setidaknya ada 4 perkara makna di dalam menghisap diri. Yang pertama itu ialah mensyukuri nikmat. Yang kedua ialah bala. Yang ketiga ialah taat. Nah, taat. Yang keempat ialah maksiat. Maksudnya menghisap dirinya dari semua itu. Nah, apabila yang pertama ialah nikmat, maka dia selalu bersyukur kepada Allah. Jadi apabila ia muhasabah, ia mendapatkan berbagai macam kenikmatan, dia senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mendapatkan ujian dan cobaan atau bala, dia senantiasa selalu bersabar atas ujian dan cobaan yang ada pada dirinya. Apabila dia taat dengan muhasabah, dia menjadi orang yang taat, dia berarti ialah menganggap bahwa ketaatan itulah dalam bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ialah adanya dalam muhasabah yang ternyata ialah adanya maksiat di dalam dirinya, berarti ialah selalu senantiasa beristighfar kepada Allah, senantiasa memohon maaf kepada Allah dengan taubat. Inilah makna dari muhasabah. Ya, keempat, nah itu
makna dari muhasabah, ya. Nah itu. Nah, lalu makom yang apa dia? Mu'aqabah, yaitu menyiksa akan diri. Apa sih maksudnya menyiksa akan diri? Mu'aqabah, menyiksa akan diri. Nah, setelah kita paham muhasabah, berarti adalah kita mu'aqabah, menyiksa akan diri. Maksudnya begini, setelah kita tahu ternyata kita adalah berbuat apa itu kemaksiatan deh. Contoh yang tadi sudah kita bahas adalah mata, dalam bentuk nikmat mata, pandangan mata ini melihat berbagai macam bentuk jenis nikmatan. Ternyata mata ini adalah melihat segala sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat. Contohnya mata melihat kecantikan seorang wanita yang sehingga ialah mendapat maksiat mata tersebut. Dia akan menyiksa dirinya, maksudnya dengan apa? Nah, dengan senantiasa ialah bisa jadi menentukan jalan. Kan ada sebuah kisah, ada seorang sufi, pada saat dia berjalan papasan dengan wanita cantik, nggak sengaja melihat, nggak sengaja langsung dia menunggu. Semenjak itu dia menyiksa dirinya bahwa kalau dia berjalan dia akan selalu menunggu, nggak akan melihat ke depan. Kenapa? Menjaga mata. Nah, maksudnya itu. Jadi senantiasa menjaga, menyiksa dirinya. Nah, ada juga ada sebuah kisah bahwa ada orang ahli sufi juga. Nah, dia sedang biasa ialah apa namanya tertinggal atau lalai dari sholat berjamaah, sehingga yang menghukumkan untuk dirinya ialah setiap malam beribadah kepada Allah. Nah, ini maksudnya mu'aqabah ini. Nah, kan mu'aqabah inilah maksudnya menyiksa keadaan di dalam dirinya untuk menumbuhkan semangat gairah di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah saja. Nah, sedikit lagi sebetulnya. Ya, jadi besok minggu depan kita akan membahas tentang yang kelima, berarti adalah mujahadah dan mu'aqabah. Ya, itu dua lagi. Ya. Dan masuk besok juga kita akan membahas tentang pada bab tafakur, ya. Jadi sebentar lagi nih tamat nanti kita akan bahas, bisa jadi adalah kembali membahas atau kita adalah buka kitab lain, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyyan raditu billahi rabbil nabiyyan raditu billahi rabbil alamin asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.